La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang sangat saya muliakan para jemaah kajian Kitab Al-Muqtatafat, Bapak Ibu semuanya yang semoga kita dirahmati oleh Allah dengan diberi perlindungan, diberi kesehatan, dan diberi kenikmatan. Alhamdulillah. Saat ini kami di Poso dengan waktu Indonesia bagian tengah, WITA. Ini sudah 9:30 di sini. Kalau di bagian barat jam 8:30. Dan kawan-kawan kita yang di Jerman masih sore. Alhamdulillah. Kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diberi ujian ini, tapi dalam waktu bersamaan Allah memudahkan melalui teknologi ini untuk tetap melanjutkan kajian, sebab bagaimanapun jiwa manusia, ruh manusia terhadap ilmu dan terhadap zikir itu sama perlunya terhadap tubuh akan gizi dan makanan. Kita akan melanjutkan kajian dari yang tertera, sebagaimana saya share sebagian di Facebook sebagai pengantar, adalah berkenaan dengan keutamaan dari majelis dzikir. Jadi ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, riwayat Imam An-Nasai dan lain sebagainya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun thumma tafarraqu an ghairi dzikrillah wa salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa an qamu," atau tafarraqu fi riwayatin ala antana min jifah. Tidaklah satu kaum, satu masyarakat, satu kelompok mereka berkumpul melakukan pertemuan, kajian, rapat, ataupun juga dalam bahasa orang sekarang meeting dan lain sebagainya. Lalu kemudian mereka menutup pertemuan itu tanpa berzikir kepada Allah, tanpa bersolawat kepada Nabi, maka pertemuan itu berakhir dengan istilah kehidupan kita dengan su'ul khatimah, dengan akhir yang buruk. Maka bagi sebagian kita ini ditutup dengan bacaan sholawat. Nah, ada yang menarik di lingkungan kita ini, yaitu kalau ada acara tahlil, setelah berkat itu dibagikan, setelah orang-orang berselesai berzikir, ini orang tidak bergegas pulang, kecuali kalau dibacakan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Langsung mereka kemudian membaca sholawat, menjawab bacaan sholawat itu, lalu mereka bisa pulang. Nah, jadi itu pertama cara mengakhiri kita dengan sebuah majelis dengan bacaan sholawat. Ada dari saudara kita, dari biasanya majelis-majelis pertemuan yang lain, cara mengakhiri pertemuan itu dengan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama. Jadi orang yang mengakhiri pertemuan dengan doa tersebut maupun dengan bacaan sholawat sama-sama memiliki riwayat, sama-sama memiliki dalil. Ada lagi jenis menutup pertemuan yang ketiga. Pertemuan ketiga itu cara menutupnya dengan bacaan wal asri. Ini biasa diamalkan oleh para kiai kami. Misalnya kami ketika rapat bersama para kiai itu, setelah rapat lalu diakhiri dengan doa, itu para kiai mengakhiri dengan bacaan wal asri. Mari kita sama-sama membaca wal asri innal insana lafi khusr sampai selesai ayat. Dan itu memiliki riwayat dari sahabat. Jadi ada yang cara mengakhiri pertemuan itu dengan bacaan sholawat, ada dengan cara mengakhiri doa, kemudian ada lagi yang biasa dengan membaca wal asri bersama. Jadi dalam hal ini kita
boleh melakukan salah satunya karena sama-sama memiliki riwayat. Kemudian berikutnya, hadis yang kedua dari majelis zikir ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim tiratan yaumal qiyamah. Kalau kita kumpul-kumpul di dunia, saat kita berkumpul dengan kawan-kawan, dengan keluarga, dengan siapapun yang ada pertemuan dalam satu majelis, dan sama sekali di dalam majelis itu tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah atau bersolawat kepada Nabi, maka kelak di akhirat kita menyesal. Kenapa? Yaitu ada waktu yang kita sia-siakan, terlewatkan tanpa pahala. Jadi makanya para kiai kita ketika ceramah, ketika pengajian, itu di tengah-tengah pengajian ada bacaan sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Itu kalau kita, ya. Kalau saudara kita dengan takbir, takbir Allahu Akbar. Secara apa namanya? Secara kalimat dzikir memang tidak ada masalah. Cuma bedanya ya, kalau kalimat takbir Allahu Akbar itu lebih mengangkat emosi kita. Makanya para ulama kita ini, kalau ada suami istri bertengkar, ya, ada istri marah pada suami, lalu suami baca sholawat, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu, itu yang lebih dingin dulu itu suami atau orang yang baca sholawat. Atau saat istri marah, lalu kemudian istri itu baca sholawat. Ini yang cepat reda marahnya itu yang baca sholawat tadi. Karena memang fungsi sholawat itu mendinginkan suasana, menjernihkan pikiran dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Beda kalau ada orang suami istri bertengkar, lalu sama tetangganya ditakbiri, Allahu Akbar, itu bisa tambah bertengkar. Karena memang Allahu Akbar meningkatkan. Makanya kalau dalam perang itu tepat Allahu Akbar. Karena menggairahkan semangat untuk membangkit memang. Kita lebih tepat untuk berzikir kepada Allah, kemudian membaca sholawat misalnya, dan juga beberapa kalimat zikir lainnya. Kemudian hadis hampir sama, hadis berikutnya ini juga tentang keutamaan sholawat, dan ketika sholawat ini digunakan dan dibaca maupun dengan zikir kepada Allah, nanti kelak di akhirat, dalam catatan amal yang kita terima, itu kita memiliki tidak ada penyesalan. Oh, saya dulu di dunia waktu ngumpul di warung, waktu ngumpul di rumah makan, waktu ada apa gitu, ada yang kita ucapkan dari sholawat, ada yang kita ucapkan dari kalimat zikir. Misalnya, Alhamdulillah, kita awali pertemuan dengan bacaan Bismillah, ditutup dengan doa, ditutup dengan bacaan sholawat dan lain sebagainya. Maka dari pertemuan itu tidak ada sali nanti di akhirat. Kemudian berikutnya kita menggunakan yang kita fahami dari sebuah dalil, ya, berkenaan dengan majelis zikir. Sebab majelis sholawat dan majelis zikir ada satu sisi kesamaan, ada sisi ada yang kemudian kalau sholawat ya hanya sholawat saja, kalau istighosah ada permintaan tertentu. Kemudian kita ini apa perlunya kita dalam kondisi sehat memperbanyak
zikir kepada Allah, memperbanyak doa kepada Allah. Ini ada sebuah hadis yang kemudian oleh para ulama dijadikan sebagai anjuran bagi kita saat kita sehat untuk banyak berdoa dan mengingat kepada Allah. Ta'arraf ilaihi fi rakha ya'rifka fi syiddah. Saat kita senggang, saat kita sehat, banyak-banyaklah mengingat kepada Allah, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Saat kita sakit, Allah ingat kita. Nah, jadi kita kemudian ada dianjurkan saat sehat ini sebagai bekal saat kita memerlukan pertolongan Allah di dalam kondisi sulit. Kalau istilah orang sekarang namanya orang hemat, orang menabung. Saat kita punya rezeki ya kita menabung, maka dalam kondisi darurat tabungan itu yang kemudian menjadi menjadi solusi. Kemudian ini lagi, kenapa dalam majelis zikir, majelis sholawat perlu kita perbanyak dan perlu kita lakukan? Ini ada ayatnya. Ada seorang nabi namanya Nabi Nuh. Nabi Nuh ini semasa sehat beliau sering berzikir kepada Allah. Semasa sehat Nabi Yunus banyak bertasbih, banyak melakukan doa kepada Allah. Lalu Nabi Yunus ini terdapat dalam surat Yunus, dalam surat As-Saffat ini, Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus besar. Jadi Nabi Yunus ditelan, begitu ditelan, masuk ke dalam perutnya, dalam perut ikan paus. Ini secara akal mestinya sudah meninggal beliau. Lalu Allah berfirman ini, "Falaula annahu kana minal musabbihin." Andaikan Nabi Yunus ini dulu-dulunya bukan orang yang banyak bertasbih kepada Allah, lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka Nabi Yunus akan lebih lama berada di dalam perutnya ikan paus sampai kiamat. Nah, begitu Nabi Yunus tertelan dalam ikan paus, lalu Nabi Yunus ini berdoa, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Nabi Yunus berdoa meminta kepada Allah, tetapi dikarenakan sebelumnya, nah ini, di masa sehatnya Nabi Yunus itu sering beliau bertasbih kepada Allah, begitu beliau mendapatkan kesulitan, segera diberi pertolongan oleh Allah. Nah, ini ibaratnya kalau kita di Indonesia itu orang yang dalam kondisi sehat berzikir, banyak sholawat dan seterusnya, ibarat dengan kartu tol, dia sudah top up, dia sudah mengisi. Begitu di depan ada gardu tol, pintu tolnya tertutup, tinggal digesek, terbuka palang pintunya. Lalu kemudian kita bisa lewat. Nah, jadi mumpung kita sehat, mumpung kita dalam keadaan semua baik, ya kita gunakan di samping bekerja, berzikir, kemudian membaca sholawat dan lain sebagainya. Ini sebagai jaminan, sebagai sebuah, sekali lagi sebagai sebuah, katakan tadi top up, sebagai sebuah jaminan, manakala kemudian ada kesulitan, Allah memberi pertolongan. Jangan-jangan ketika kita didera oleh musibah terus-menerus berkepanjangan tidak selesai, mungkin boleh jadi dulu saat kita sehat, kita lalai, kita abai terhadap anjuran dari Allah, terhadap zikir dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah berkenaan dengan, ini terlalu panjang, kemudian ini lagi, ini yang dibaca oleh Nabi saat Nabi berada dalam kondisi tersulit. Ada sahabat bernamanya Anas bin Malik, dan ini dibaca saat kita istighosah. Yakni, idza karabahu amrun, kalau Nabi mendapatkan petaka, mendapatkan musibah, mendapatkan kesulitan, mendapatkan apapun dalam hidup beliau, doa Nabi ini, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Allah, Engkau yang maha hidup, Engkau yang maha mengurus segala hal. Dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan.
Saya alami sendiri ini, yakni 2 tahun yang lalu, hampir 3 tahun. Saat itu mertua saya sakit, ya. Mertua saya sakit, mertua perempuan itu komplikasi. Komplikasi, beliau meninggal. Begitu mertua perempuan meninggal, mertua laki-laki jantungnya kumat. Hanya 10 hari berselang. Jadi mertua perempuan wafat, disusul mertua laki-laki 10 hari berikutnya. Kami luar biasa, karena istri saya anak tunggal, kemudian tidak punya kerabat banyak, maka yang saya perbanyak ini. Mulai dari mertua sakit komplikasi itu, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits, terus itu yang saya baca. Karena kebetulan keluarga mertua itu ada di Madura dan dimakamkan di Madura. Dan kita tahu ya, ketika dimakamkan di daerah lain, tentu biaya operasional lebih banyak, mulai dari ambulan, mulai dari apa namanya, kita tahu kondisi di daerah orang lain, maka kita pun eh, tentu terus terang secara pembiayaan ada bertambah. Tetapi di saat kita berada dalam kondisi sulit, lalu membaca ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits, oleh Allah dipermudah. Ya, dipermudah. Ada misalnya hartanya orang tua yang tidak kita ketahui sebelumnya atau yang kita lupa, ada yang ngantar, kemudian ada yang menolong begini, begitu terus. Dan ternyata sekali lagi tidak memberatkan. Dan ketika diukur dengan kalkulasi hitung-hitungan, ini hampir tidak mungkin. Nah, jadi justru di saat kita berada dalam kondisi tersulit itulah kita sangat memerlukan pertolongan dari Allah, dan itu kita tanam, itu kita tabung saat mulai kita sehat semacam ini. Kemudian berikutnya lagi, ini tentang bagaimana kita anjuran untuk berzikir, sebab begini, ada kebiasaan kita, apalagi ada perbedaan di NU dan Muhammadiyah ya. Kalau di Muhammadiyah, begitu dulu di Surabaya ada pengumuman PSBB, Muhammadiyah begitu mudah menerapkan. Kenapa? Karena saudara kita di Muhammadiyah berkumpul itu cuma sholat jamaah saja. Di luar sholat jamaah, mereka tidak biasa berkumpul. Yang sedikit kesulitan dengan PSBB itu orang NU. Kenapa? Saat tahlilan ngumpul, saat baca dibak ngumpul, saat acara, hampir dalam semua pertemuan orang NU itu sering ngumpul. Begitu ada aturan PSBB, adaptasinya agak kesulitan, agak berat. Tapi ya tetap alhamdulillah sudah tetap mampu teratasi. Tetapi memang kalau tidak ada wabah ini, jenis kumpul-kumpul itu bagus ya. Tetapi ini kemudian kita kurangi. Alhamdulillah banyak masjid-masjid yang sudah protokol kesehatannya dilakukan, kemudian Jumatannya ada yang berkurang, dan sekali lagi memang untuk untuk melakukan ini sudah dilakukan ya, sudah baik lah. Kemudian ini tentang keutamaan zikir secara berkumpul. Cuma sekali lagi, selama masih pandemik ini ya kita zikirnya ya sendiri-sendiri dulu lah. Nanti kalau sudah kembali normal ya, polisi sudah mengizinkan, kemudian sudah diperkenankan dan seterusnya, ada satu hadis ini, la yab'atsannallahu aqwaman yaumal qiyamah, nanti kelak di hari kiamat Allah akan membangkitkan suatu kaum. Mereka wajahnya bersinar, mereka wajahnya terlihat berseri-seri, kemudian ala manabiril lu'lu', mereka berada di atas panggung yang terbuat dari mutiara, yaghbituhumun nas, yang dikelilingi oleh umat manusia. Laisu bi anbiya wala syuhada, mereka ini bukan nabi juga bukan syuhada. Lalu ada orang, karena nabi berhenti sampai di situ, ada orang datang kepada nabi, nabi tolong jelaskan siapa mereka itu. Nabi bersabda, humul mutahabbuna fillah min qabaila syatta,
Wa min biladin syatta yajtami'una ala dzikrillah yadhkuruna. Mereka itu adalah orang-orang yang berkumpul karena Allah. Mereka dari berbagai daerah, mereka dari berbagai suku, tujuan mereka satu, berzikir kepada Allah. Nah, misalnya dalam kondisi normal kita temui kalau ada Habib Syekh, itu orang yang mendatangi majelis zikir beliau, itu ya dari Sidoarjo, dari Surabaya. Mereka tidak saling kenal, mereka tidak saling ada ikatan keluarga, tapi berkumpul. Demikian halnya jemaahnya Kiai Asrori misalnya, kalau di mana di Surabaya, kalau jemaahnya Kiai Asrori sampai dari Malaysia, sampai dari Singapura, hotel-hotel kawasan daerah dekat Ampel dan sekitarnya penuh, ya, karena memang banyak tamu. Kalau di Jakarta dulu ada jemaahnya Ustadz Arifin Ilham, itu datang dari berbagai daerah, dari berbagai kelompok, karena memang sekali lagi mereka berkumpul, mereka berzikir. Sekali lagi, selama kita masih belum diperkenankan mendapatkan izin karena memang masih rawan, dan kita tahu ternyata seperti yang disampaikan oleh Bu Rina sendiri, di Jerman pun hari ini di beberapa kawasan masih terjadi hal tersebut. Demikian pula di negeri kita. Jadi kayak kita kemarin ada saudara kita dari Banyuwangi mengatakan tidak perlu begini, tidak perlu begitu. Itu kan Banyuwangi. Lah kalau di Banyuwangi terus dimasukkan ke Facebook, sementara ada tempat lain yang zona merah, yang zona oranye. Lalu yang zona merah mau ikut yang Banyuwangi, ya tidak bisa. Jadi kita ya harus tahu sendiri, kita jangan di tempat lain lalu kemudian digeneralisir ke tempat yang masih zona merah dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi ini penjelasan tentang keutamaan majelis zikir ini adalah dalam kondisi saat kita normal, tidak ada wabah penyakit, tidak ada penularan dan lain sebagainya. Saya kira cukup sekian terlebih dahulu karena di Poso sudah cukup larut malam, sementara nanti sekitar jam 2 kami akan melanjutkan ke Palu, ya, ke Palu. Saya persilahkan, mungkin ada tambahan ilmu dari para Gus, para dokter juga, dari hadirin maupun di Facebook. Dengan senang hati saya persilahkan.